Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Ashkol dan Dir dari Kepangeranan Agung Kiev. Video ini adalah video ke-13 dari seri video Perang Rusia-Ukraina. Ashkol dan Dir adalah penguasa Kiev yang paling awal yang tercatat dalam sejarah. Kedua orang ini memerintah bersama di Kiev. Ashkol dan Dir, tahun kelahirannya tidak terlalu diketahui, tapi diperkirakan lahir pada abad ke-9. Ashkol dan Dir meninggal pada tahun 882 Masehi. Ada dua versi terkait awal Ashkol dan Dir memerintah Kiev, yaitu pada tahun 842 dan 862 Masehi. Pemerintahan Ashkol dan Dir berakhir pada tahun 882 Masehi. Ashkol dan Dir memerintah Kepangeranan Kiev selama 40 atau 20 tahun. Nama-nama Ashkol. Pertama, Ashkol. Kedua, Haskulder atau Hiskulder dalam bahasa Norse kuno. Ketiga, Oskol. Nama-nama Dir. Pertama, Dir. Kedua, Dir atau Djur dalam bahasa Norse kuno. Menurut teks The Tale of Bygone Years, Ashkol dan Dir adalah bangsawan atau pejuang Pangeran Novgorod Rurik, dan dia memiliki dua pejuang kuno, bukan sukunya tetapi boyar, yang membiarkan mereka melakukan kampanye melawan Konstantinopel. Mereka menetap di Kiev, merebut kekuasaan atas rawa-rawa yang pada waktu itu membayar upeti kepada Khazar. Kisah mengatakan bahwa Kiev memiliki pangerannya sendiri, karena setelah kematian pendiri kota legendaris kota Kia, Shchek dan Korib, keturunan mereka memerintah di antara rawa-rawa dan tetap menjaga saudara-saudara. Lebih dari jenis kerajaan mereka di Vil. Lebih lanjut dalam kisah dilaporkan bahwa pada tahun 866 Masehi, di bawah kepemimpinan Dir dan Ashkol, kampanye pertama Rusia melawan Konstantinopel dilakukan. Sumber-sumber Bizantium dan Eropa menunjukkan tahun 860 Masehi melaporkan hanya satu pemimpin Rusia tanpa menyebut namanya. Pada tahun 866 Masehi, Ashkol dan Dir pergi berperang melawan Yunani dan datang kepada mereka pada tahun ke-14 pemerintahan Mikhail. Tsar pada waktu itu sedang melakukan kampanye melawan Agaria, telah mencapai Sungai Hitam. Ketika raja mengiriminya berita bahwa Rusia akan melakukan kampanye melawan Tsargrad,
dan Tsar kembali. Hal yang sama masuk ke dalam istana, membunuh banyak orang Kristen dan mengepung Konstantinopel dengan 200 kapal. Raja dengan susah payah memasuki kota dan berdoa sepanjang malam dengan Patriark Photius di gereja Bunda Suci Allah di Blasirnae. Dan mereka membawa jubah ilahi Bunda Allah dengan lagu-lagu dan merendamnya di Laut Hitam. Ada keheningan pada waktu itu dan laut tenang. Tetapi kemudian tiba-tiba badai muncul dengan angin dan gelombang besar muncul, menyebarkan kapal-kapal Rusia yang tidak bertuhan dan membasuhnya ke darat dan menghancurkannya, sehingga hanya sedikit dari mereka berhasil menghindari bencana ini dan kembali ke rumah. Dalam sumber-sumber Bizantium, kesaksian Patriark Photius yang kontemporer dan saksi mata dari peristiwa-peristiwa itu, serta kronik penerus Grogi Amartol, diindikasikan bahwa setelah kampanye, Photius mengirim seorang uskup ke Rus yang membaptis Rus, termasuk penguasa mereka yang namanya masih belum ditentukan. Dalam tradisi gereja diyakini bahwa Pangeran Askoldandir dibaptis dengan boyar dan sejumlah orang. Kemudian dalam kisah melaporkan kampanye di tahun 882 penerus Rurik, Pangeran Novgorod Oleg, yang setelah merebut Smolensk dan sejumlah kota lain mendekati Kiev dan mengetahui bahwa Askoldandir memerintah di sini. Kemudian Oleg menyembunyikan para prajurit di kapal dan mengirim pesan ke Askoldandir, menyebutkan dirinya seorang pedagang yang berlayar ke tanah Yunani dari Pangeran Oleg dan Igor. Ketika mereka tiba, para prajurit meninggalkan kapal dan Oleg memberitahu Askoldandir bahwa mereka bukan pangeran, bukan dari keluarga pangeran, tetapi dia, Oleg, dari keluarga pangeran, dan bersamanya putra muda Rurik Igor. Setelah itu, Askoldandir terbunuh dan Oleg menjadi pangeran Kiev. Menurut Novgorod Post Chronicle, Askoldandir tidak berhubungan dengan Rurik dan memerintah di Kiev sebelum dia diundang ke Novgorod. Tetapi setelah kampanye Rus melawan Konstantinopel. Dalam kronik kedua Pisikop abad ke-15 dikatakan, dan para pangeran di musim panas itu berada di tanah Rusia. Ada 3 pangeran dari Paragian. Yang pertama adalah Skal, yaitu Askol, dan yang lainnya adalah Dir, dan yang ketiga adalah Rurik. Kronik Nikon dan Loagimov berisi informasi yang tidak diketahui dari sumber lain tentang peristiwa tahun 870-an. Pelarian sebagian bangsawan Novgorod dari Rurik ke Askol selama perebutan kekuasaan di Novgorod. Kematian putra Askol pada tahun 872 Masehi dalam perang melawan Bulgaria. Kampanye Askol melawan Polotsk, Kriviji, tempat Rurik menancapkan gubernurnya
dan Peceknek pada tahun 875 Masehi. Kampanye melawan Konstantinopel yang dikaitkan dengan Tale of Bygone Years ke 866 Masehi bertahun 874 sampai 875 Masehi. Selain kronik Rusia kuno, Askol dan Dir disebutkan dalam karya sejarawan Polandia abad ke-15, Jan Długosz. Mungkin versi seperti itu diciptakan untuk membenarkan klaim Polandia atas warisan Kiev sebagai lawan dari Moskow, Rurikowicz. Dalam interpretasinya, Askol dan Dir adalah Pangeran Polyana, keturunan Kiev, pendiri Kiev yang legendaris. Versi Długosz didukung oleh Matvei Strijkovski yang berulang kali menulis tentang hubungan Askol dan Dir dengan Kiev. Konstruksi silsilah Długosz juga populer di masa depan, diikuti oleh A.A. Shachmatov, M.N. Tikhomirov, B.A. Rybakov, dan sejarawan lainnya. Sejarawan Dorpat Gustav Eiffel pada tahun 1814 dalam buku Studi Kritis Awal untuk Sejarah Rusia, diterjemahkan dari bahasa Jerman oleh M. Pogodin pada tahun 1825, mengajukan hipotesis bahwa Askol dan Dir adalah orang Hungaria dan suku Oleg. Pada tahun 1919, akademisi A.A. Shachmatov menghubungkan Pangeran Askol dengan Prilmenye Selatan dengan pusat di Staraya Rusa. Menurut hipotesisnya, Rusa adalah ibu kota asli negara paling kuno, dan dari Rusia paling kuno, segera setelah 839 Masehi ini, pergerakan Rusia ke selatan dimulai, yang mengarah pada pendirian di kota Kiev sekitar tahun 840 Masehi, negara muda Rusia. Pada tahun 1920, akademisi S.F. Platonov menyatakan harapan bahwa penelitian masa depan akan mengumpulkan bahan terbaik untuk memahami dan memperkuat hipotesis A.A. Shachmatov tentang pusat Paranggian di tepi selatan Ilmen. Seorang sejarawan terkemuka dari diaspora Rusia, G.F. Vernadsky, juga mengakui hubungan antara Pangeran Askol dan Staraya Rusa. B.A. Rybakov mengajukan asumsi berani tentang kehadiran kronik Askol di Rusia kuno. Sudut pandangnya didukung oleh M.U. Braichevsky dalam karya The Establishment of Christianity in Rusia, di mana ia mencoba merekonstruksi Askol Chronicle, fragmen yang menurut penulis dalam bentuk yang diedit membentuk dasar dari Tale of Bygone Years dan digunakan dalam Joachim Chronicle yang disebutkan oleh V.N. Tastichev. Nama Askol menurut sebagian besar peneliti berasal dari Haskulder Nos, lama,
atau Householders. Menurut versi lain, namanya memiliki akar Slavia lokal. Menurut B.A. Rybakov, nama Oskol mungkin berasal dari nama kuno Scythian yang berarti terkelupas atau sumbing. Pada tahun 2010, Vivi Fomin menganggap mungkin untuk berasumsi bahwa Askol dan Dir terhubung dengan Rusia kuno, Rusia atau pusat Staraya Rusa. Terpaksa meninggalkan Prilmenye segera setelah Rurik menetap di sana, mewakili Varangian Rusia yang pertama kali menetap di Ladoga. Askol dan Dir menurut legenda dibunuh oleh Oleg bersama-sama, dimakamkan di berbagai tempat. Dan mereka membunuh Askol dan Dir, membawa mereka ke gunung dan mengubur Askol di gunung yang sekarang disebut Ugorskaya, tempat istana Olmin sekarang. Di kuburan itu, Olga membangun gereja Saint Nicholas, dan makam Dir berada di belakang gereja Saint Irene. Menurut satu versi, ini menunjukkan hubungan buatan dalam sejarah Askol dan Dir, yang mungkin terjadi karena salah membaca ejaan Skandinavia dari nama Askol, Householder, atau di bawah pengaruh legenda lokal tentang Dir dan makamnya. Menurut versi lain, Dir adalah gelar atau nama panggilan Pangeran Askol yang keberadaannya tidak diragukan lagi oleh banyak orang. B.A. Rybakov menulis, kepribadian Pangeran Dir tidak jelas bagi kami. Dirasakan bahwa namanya secara artifisial melekat pada Oskol, karena ketika menggambarkan tindakan bersama mereka, bentuk tata bahasa memberi arti satu orang dan bukan arti dua orang, sebagaimana seharusnya ketika menggambarkan tindakan bersama dua orang. V.N. Tasticev mencatat bahwa Oskol dan Dir meskipun dua orang, bagaimanapun Joachim menyebutkan satu, dan dalam semua keadaan jelas bahwa ada satu. Dan menurut Joachim, Oskol adalah putra Rurik, anak tiri dari putri Ryukova yang janda. Menurut M.U. Braichevsky, Askol adalah penerus saudaranya Dir di atas tahta Rusia kuno dan keturunan langsung dari Kiev yang legendaris. Untuk memperkuat reputasi politiknya, ia mengambil gelar Kagan yang setara dengan kekaisaran. Dengan demikian, Rusia menjadi setara dengan Khazaria dan Bizantium, negara paling kuat saat itu. Dengan nama Askol, Braichevsky menghubungkan upaya pertama untuk membaptis Rusia pada tahun 860 Masehi. Pada tahun 852 sampai 853 Masehi, tentara Rusia atas permintaan Sanaria, penduduk Kaketia atau Georgia Timur, berpartisipasi dalam memukul mundur
serangan Arab di Transkaukasia. Menurut Braichevsky, pada tahun 864 Masehi atau 865 Masehi, para pejuang Kiev mencapai kota Abesgun di Isfahan. 4 kali dari tahun 860 hingga 866, mereka melakukan perjalanan ke Konstantinopel. Sebagai akibatnya, perjanjian damai yang menguntungkan disepakati. Kematian tragis Askol pada tahun 882 Masehi sebagai akibat kudeta dan penangkapan Kiev oleh Oleg, menurut Braichevsky, menyebabkan fakta bahwa semua usaha Kagan Kiev dibatalkan. Menurut legenda, Askol dibaptis dalam ortodoksi dengan nama Nikolai. Pada bulan Desember 2010 sampai Januari 2011, akademisi teologi Ukraina Uzhgorod dinamai Saint Cyril dan Methodius, dan Universitas Karpatian dinamai Agustin Polosin memulai pembacaan ilmiah. Persiapan bahan untuk kanonisasi Grand Duke of Kiev Askol atau Oskol atau Nikolas sebagai martir bagi Imam Kristus. Bahan-bahan itu harus diserahkan untuk dipertimbangkan oleh primat Gereja Ortodok Ukraina atau Patriarkat Moskow dan Komisi Kanonisasi Orang-orang Suci di bawah Sinode Suci UOC untuk membuat keputusan tentang kanonisasi Pangeran Martir Oskol Nikolai dari Kiev. Pada Desember 2012 sampai Januari 2013, para ilmuwan dari Universitas Kiev mengadopsi sejumlah dokumen yang mendukung kanonisasi Pangeran Askol. Namun, Gereja Ortodok Ukraina atau Patriarkat Moskow tidak membuat keputusan tentang kanonisasi. Pada saat yang sama, Gereja Ortodok Ukraina, Patriarkat Kiev di Dewan Lokal pada 27 Juni 2013, Pangeran Askol dikanonisasi pada kesempatan peringatan 1025 tahun pembaptisan Kievan Rus. Untuk menghormati Askol, sejumlah kapal perang Rusia dinamai dengan nama Askol, khususnya Brigad Baling-Baling Layar 46 Meriam, korvet Baling-Baling Layar 17 Meriam, dan kapal penjelajah Lapis Baja peringkat pertama. Askol dan Dir meninggal dunia pada tahun 882 Masehi. Diperkirakan meninggal dunia pada usia 40 atau 20 tahun dan dimakamkan di kota Kiev. Demikian video tentang Pangeran Askol dan Dir dari Kiev, dari Kepangeranan Agung Kiev. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan
bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.